Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Mari kita awali renungan pada sore ini dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bangsa yang benar dan tetap setia, biarlah masuk. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan ke tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya, benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan dalam bahasa Jawa yang menurut saya sangat menarik. Necep sabda dalem, neges karso dalem, dan ngemban dawuh-dawuh dalem. Necep sabda dalem, kita diajak untuk mencecap sabda Tuhan menjadi bahan permenungan bagi kita. Neges karso dalem, kita diajak untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ngemban dawuh-dawuh dalem, kita diajak untuk melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup kita dengan perintah-perintahnya. Bacaan Injil hari ini kiranya mengingatkan kita semua supaya kita tidak hanya berteriak-teriak menyebut nama Tuhan, tetapi kita tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Maka Yesus memberikan sabdanya kepada kita semua supaya kita tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga melaksanakan sabdanya. Tentu dengan tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan konkret. Kita diajak mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap pikiranmu. Itu berarti kita tidak bisa mengasihi Tuhan hanya setengah hati. Kita diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan sekedar wacana, tetapi mesti harus kita praktekkan dalam kehidupan nyata setiap hari, dalam pengalaman perjumpaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Cintailah keluargamu dengan sepenuh hati. Cintailah teman-temanmu dengan sepenuh hati. Cintailah seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Mari kita laksanakan sabda Tuhan, sehingga kita diumpamakan rumah yang dibangun atas dasar batu. Kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi tidak akan pernah meruntuhkan kita, tetapi kita tetap berdiri kokoh, karena sabda Tuhan menjadi landasan dalam hidup kita ini.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau bersabda kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga menjadi pelaksana sabda. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati, budi, dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu menjadi dasar bagi kami dalam bertutur kata, dalam bertindak, sehingga sabda-Mu itulah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga dan komunitas kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.